Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Ya akramal khalqi ma liman alud siwaka inda hululil haditsil amimi. بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Muhammadun sayyidul kaunaini wathaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Nabiyunal amirun nahi fala ahadun abarra fi qawli la minhu wala na'mi. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin ghairi munfasimi. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli haulim minal ahwali muqtahami. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihimi. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam thumma ila arwah masyayikhina fid din wa abaina wa ajdadina wa ummahatina wa jaddatina wa azwajina wa zawjatina wa ikhwanina wa li muallif hadzal kitabil mubarak wa liman ammara hadzal masjidal mubarak annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita sekarang membahas pembekalan puasa. Ada di halaman 57. Kitabus Shaum, kitab berbicara puasa. Halaman 57. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullahi ta'ala wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar.
wa bis sanadil muttasili ilal imamil muallif rahimahullahu ta'ala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Radhiyallahu ankum qala radhiyallahu an. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabus saumi wa syaraitu wujubis siyami arba'atu asya. Al-islamu wal bulughu wal aqlu wal qudratu ala saumi wa faraidus saumi arba'atu asya. An-niyatu wal imsaku anil akli wasyurbi wal jima'i wa ta'ammudul qai'i walladhi yuftiru bihi shaimu ashratu asya'a ma wasala amdan ilal jawfi awir ra'si wal huknatu fi ahadis sabilaini wal qai'u amdan wal wab'u amdan fil farji wal inzalu an mubasharatin wal haidu wan nifasu wal jununu war riddatu. Wallahu a'lam. As-saum atau as-siyam menurut bahasa al-imsak, menahan diri. Begitu menurut bahasa. Makanya tidak bicara secara bahasa itu disebut puasa juga. Inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar kepada Allah yang bersifat Rahman tidak bicara. Sauma di sini bukan puasa kagak makan, tapi menahan bicara. Karena kembali kepada makna lughawi, makna bahasa. Sedangkan puasa menurut istilah syariat al-imsaku anil muftirati min aklin wa syurbin wa jima'in min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi ma'aniyatin makhsusah. Itu definisi puasa. Menahan diri dari sesuatu yang membatalkan, baik makan, minum, bersetubuh dari terbit fajar sampai terbenam matahari, disertai niat tertentu. Perintah puasa Ramadan turun tanggal 10 Sya'ban tahun kedua Hijriah. Jadi langsung di tahun itu juga ketika datang Ramadan, Nabi melaksanakan perintah puasa Ramadan. Selanjutnya, Nabi wafat tahun 11 Hijriah, bulan Rabiul Awwal. Dengan demikian di tahun 11 belum nyampe Ramadan. Maka semasa Nabi hidup, Nabi berpuasa 9 kali Ramadan dari tahun kedua sampai tahun ke-10. Nah, sekarang kita membaca matan takrib membahas 3 poin. Syarat wajib puasa ada 4, kemudian
fardu atau rukun puasa pun ada 4. Poin ketiga, perkara-perkara yang membatalkan puasa ada 10. Poin pertama, wa syaraitu wujubis siyami arba'atu asya. Syarat-syarat wajib puasa ada 4. Kalau tidak terpenuhi 4 ini maka belum wajib. Pertama, al-Islam. Tentu yang puasa orang Islam. Orang luar Islam kita nggak boleh memaksa-maksa mereka puasa di siang hari Ramadan, karena syarat wajibnya itu Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang diperintahkan itu hai orang-orang yang beriman. Tapi jangan dipahami enak dong orang kafir kagak wajib puasa. Semata-mata kekafirannya itu menjadi kerak neraka. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Semata-mata kafirnya udah divonis oleh Allah dalam neraka jahanam. Yang kedua, wal buluhu, dewasa. Kalau masih anak-anak dia belum wajib puasa. Namun kalau anak mencapai usia tamyiz seperti usia 7 tahun, dia sudah relatif mandiri, makan gak disuapi, bisa minum sendiri, bisa cebok sendiri, bisa dandan sendiri. Itu ciri-ciri tamyiz. Dia belum wajib puasa, tapi orang tua berkewajiban melatih, membiasakan mereka puasa. Dikias dengan sholat 5 waktu, kalau mereka sudah usia tamyiz, orang tua berkewajiban membiasakan anaknya sholat. Walaupun diri anak itu belum wajib. Muru auladakum bis sholati wahum abna'us sab'in. Suruh anak-anakmu sholat ketika usia mereka 7 tahun. Itu namanya usia tamyiz. Nah, kita balik syarat wajib puasa yang kedua, bulugh, dewasa. Yang ketiga, wal aqlu, gila, berakal. Jadi kalau orang gila dia tidak wajib puasa. Yang keempat, yaitu wal qudratu 'ala shaumi, punya kemampuan berpuasa. Ini tentang kemampuan dinilainya secara objektif, bukan penilaian subjektif. Saya nggak kuat puasa, berarti nggak wajib dong. Lihat dulu contoh yang di sini, orang yang tidak kuat puasa dia tidak wajib. Contohnya orang yang sudah usia sepuh, udah jompo, sepanjang hari berbaring di tempat tidur, makan di tempat, minum di tempat, kadang-kadang buang najis di tempat. Yang begini mah datang Ramadan nggak wajib puasa, tapi dia punya kewajiban mengeluarkan fidyah. 1 hari tidak berpuasa, memberi makan fakir atau miskin sebesar 1 mud, 6 on lebih, hampir 1 liter. Bulatkan aja 1 liter. Makanan pokok kita beras. Setiap hari nggak puasa keluarin fidyah. Jangan di ujung tar malam takbiran kita keluarin 30 liter. Jangan. Per hari. Ustadz kalau mau disekaligusin di hari pertama itu boleh. Buat sebulan ke depan 30 liter keluarin fidyah. Jadi bukan menunggu dia meninggal, enggak.
Jadi kalau orang sudah tua tidak sanggup berpuasa, maka dia tidak wajib puasa, kewajibannya membayar fidyah. Contoh kedua, orang yang sakit divonis dokter sudah tidak ada harapan sembuh, maka ketika datang Ramadan dia tidak wajib puasa, wajib membayar fidyah. Itulah poin pertama syarat wajib puasa. Islam, dewasa, berakal, dan ada kemampuan untuk berpuasa. Bagaimana kalau sakit yang ada harapan sembuh? Dia boleh bertahan puasa, boleh tidak puasa. Kalau kira-kira dengan bertahan puasa memperburuk kondisi kesehatannya, batalin nggak apa-apa. Tapi ingat, wajib qadha saja. Bagaimana kalau wanita yang hamil, wanita yang menyusui bayinya, dia boleh bertahan puasa, boleh juga tidak puasa. Dua wanita ini, yang hamil dan yang menyusui, kalau dia tidak puasa, kewajibannya apa? Ada dua macam maksudnya. Kalau si wanita faktor tidak berpuasanya karena khawatir terhadap dirinya saja. Kamu kenapa nggak puasa? Saya kalau puasa lemas, kata yang hamil, kata yang menyusui. Dia boleh nggak puasa, maka dia wajib qadha saja. Tapi kalau si wanita tadi, kamu kenapa nggak puasa? Saya takut janin saya terganggu. Saya takut anak yang saya susui rewel. Kalau saya puasa, air susu berkurang, nanti dia rewel. Berarti yang dia khawatirkan si janin atau si bayi yang dia susui. Dengan demikian wanita itu wajib qadha dan wajib keluarkan fidyah. Coba tanyain istri masing-masing di rumah, jangan menunda-nunda qadha puasa. Anak udah umur 10 tahun, suaminya nanya, anak kita udah umur 10 tahun, 10 tahun yang lalu kamu lagi hamil dia, mengandung dia, kamu gak puasa tuh sebulan, udah qadha belum? Belum. Parah sekali. Berarti udah 10 Ramadan. Dia wajib qadha sebulan, tapi bayar fidyahnya bukan 30 liter. Diakumulasi karena 10 Ramadan, 30 liter kali 10. Jadi berapa? 300 liter. Kepikiran gak kira-kira? Kasihan loh istri, udah urusan rumah tangga banyak. Kalau suami yang ngerti kan, tahun kemarin kamu punya utang, bayar, ini masih sekitar sepekan ke depan, ayo bayarin qadha puasa. Jangan sampai ketemu Ramadan lagi belum qadha, dosa kamu. Wajib qadha gak? Tetap wajib qadha. Utang puasa sepekan 7 hari, qadha 7 hari. Tapi begitu datang Ramadan berikutnya, jadi kena dendanya fidyah 7 liter. Jadi double. Ya. Sekarang kita lanjut poin kedua. Rukun atau fardu puasa arba'atu asya, ada 4. Pertama, an-niyatu, niat. Niat puasa wajib
seperti puasa Ramadan, puasa qadha Ramadan, puasa kafarah ya, itu harus di malam hari sebelum datang subuh, dari mulai maghrib sampai sebelum datang subuh. Malam yubayyitin niyata fala siyamalahu. Siapa yang tidak menginapkan niat di malam hari, tidak sah baginya puasa. Itu kalau puasa wajib. Nah, mazhab Syafi'i memandang niat puasa itu setiap malam. Kalau kita umumnya habis selesai witir, ya kan? Nah, kalau di Hadramaut habis selesai buka, karena udah masuk maghrib kan, dia makan, selesai makan rame-rame deh, nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Ingat tuh Bilal, jangan sampai salah lagi, Ramadhana ujungnya hadhihi sanati. Kalau dia baca hadhihi sanata masih benar Ramadhana, tapi orang awam mana ngerti ilmu nahu kayak begitu. Jadi kalau ujungnya hadhihi sanati itu isim ghairu munsharif, ketika mudhaf ilaih majrurnya balik lagi jadi kasroh yang tadinya fathah. Kalau cuma sampai Ramadhana itu benar, tapi ada ujungnya enggak? Hadhis, coba sama-sama baca. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Coba kalau kagak dicebok-cebokin begini, ya begitu, Ramadhana lagi Ramadhana. Kalau orang yang ngerti nahu, dia baca Ramadhana hadhihi sanata masih mending. Jadi hadhihi sanata jadi keterangan waktu. Tapi rata-rata bacanya mudhaf ilaih hadhihi sanati. Kalau dibaca hadhihi sanati ramadhani. Mudah-mudahan enggak salah lagi ya dalam pengucapan. Balik masalah niat. Kalau tadi kan melafazkan niat di mulut, yang wajib di dalam hati. Bagaimana tadi disebutkan di mazhab Syafi'i niat puasa wajib setiap malam. Berbeda dengan pandangan mazhab Maliki, boleh niat di malam awal Ramadan, niat puasa sebulan penuh. Boleh. Tapi itu juga ada syarat. Jangan sampai di tengah-tengah puasa bolong. Misalnya dia musafir nggak puasa, atau si wanita haid, atau dia sakit jadi nggak puasa. Itu nggak berlaku niat sebulan penuh. Kalau memang tidak ada kendala, di malam pertama dia niat sebulan penuh, itu dalam pendapat mazhab Maliki sah. Di malam pertama dia niat sebulan penuh. Maka ulama-ulama di mazhab Syafi'i menganjurkan kita bertaklid di malam pertama Ramadan, bertaklid dengan mazhab Maliki, niat sebulan penuh. Tujuannya buat antisipasi. Di hari keberapa kita lupa niat puasa, malamnya tahu-tahu pagi bangun, ya Allah semalam belum niat, bisa lanjut puasa karena sudah ada niat cadangan. Niat yang tadi puasa Ramadan sebulan penuh. Itu salah satu hikmahnya beragamnya pendapat antar imam madhab. Bagaimana halnya kalau puasa sunnah?
puasa sunnah afdolnya saja di malam hari, pagi hari pun boleh. Jam 10 pagi masih boleh, selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Seumpama dia biasa puasa sunnah Senin, malam nggak sempat niat, pagi-pagi jam 7 dia baru ingat, oh iya hari Senin, saya mau niat puasa sunnah Senin. Boleh, selama belum gelincir matahari menjelang zuhur, selama belum melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah kalau dia makan share lontong baru ingat, ya nah hari Senin saya mau niat puasa sunnah, ya udah terlambat, udah ngopi baru ingat hari Senin saya mau niat puasa sunnah, nggak bisa. Itu namanya niat dalam puasa sunnah. Sekarang kita lanjut lagi, fardu puasa pertama niat. Yang kedua al-imsak, menahan diri dari makan dan minum. Itu fardu puasa gitu, tahan diri dari subuh sampai maghrib nggak makan nggak minum. Ketiga wal jima, menahan diri dari bersetubuh. Haram, dosa besar, siang hari Ramadan dia campur hubungan suami istri. Yang keempat menjaga diri anta'ammudil qai'i, dari sengaja muntah. Saya kasih contoh sengaja muntah. Orang nggak ada kerjaan, muntah disengaja. Nah, ya. Kalau kita naik bus, kecium bau mesin kita mual, itu bukan sengaja muntah, itu muntah tidak membatalkan. Kalau contoh konkret sengaja muntah, kita siang hari dipijit, refleksi, asik kan dok keluar angin. Kalau keluar anginnya aja sendawa, tidak masalah. Cuma ketika dia keenakan, lagi direfleksi, sisa makanan sahur ketarik nih, nyampe tenggorokan, itu contoh sengaja muntah, batal. Makanya hati-hati, dihindari. Ketika lagi masuk angin, dipancing-pancing sendawa. Kalau sendawa keluar angin, nggak masalah, angin yang keluar. Ini ternyata apa? Memancing sisa makanan yang bekas sahur dari dalam tubuh nyampe tenggorokan. Itu yang membatalkan, karena ada unsur sengaja muntah. Kalau dulu kan dicontohin lak-lakannya dicolok, kayaknya nggak ada kerjaan nih, mau ngapain nih kalau lak-lakannya dicolok ya. Sekarang 10 perkara yang membatalkan puasa. Pertama, ma wasala amdan ilal jaufi, sesuatu yang masuk dengan sengaja ke rongga yang terbuka, awir ra'si, atau ke rongga yang ada di kepala. Contoh yang di kepala, rongga mulut, tenggorokan. Kalau baru kumur-kumur aja di mulut tidak masalah. Tapi ingat, kalau ada yang terserap masuk tenggorokan, batal puasa. Dulu lagi zaman Covid diapain tuh? Swab. Kalau mau swab malam hari, swab siang hari, kena nggak tuh tenggorokan? Emang sengaja sampai sini, hidung dicolok nyampe dalam, waduh, sampai nangis. Itu batal puasa. Begitu juga memasukkan obat tetes ke lubang telinga, batal itu puasa. Itu contoh yang di kepala. Bagaimana kalau pakai obat tetes ke mata?
Di mata ada lubang tapi tidak terbuka, maka tidak membatalkan puasa. Kita pakai insto, kelilipan, pakai rohto, walaupun di tenggorokan berasa pahit nggak? Memang ada penghubung dari sini ke kelenjar mata. Itu tidak membatalkan karena bukan rongga yang terbuka. Nah, kalau di badan contohnya lubang dubur, memasukkan obat semacam anusol tuh, pelunak karena dia nya susah, keras, dimasukkan di lubang dubur. Kalau masukinnya waktu sahur nggak masalah. Ini siang hari puasa dimasukin, batal. Juga hati-hati hadirin, ketika cebok jangan sampai air cebokannya terserap ke dalam anus. Itu namanya bisa membatalkan puasa kalau dia masukin secara sengaja. Contoh lain, lubang kemaluan. Misalnya lelaki siang hari puasa dimasukin kateter selang ke mulut zakarnya, ya batal. Nah, perempuan dia cebok, kalau cebok di sekitar bibir farji, vagina, tidak membatalkan. Tapi kalau sampai masuk ke dalam, sengaja dia masukin itu air, jadi membatalkan puasa. Jadi mohon dijaga. Wal huknatu fi ahadis sabilaini. Huknah, memasukkan obat ke salah satu dari dua lubang. Tadi udah kita bahas. Wal qai'u amdan, ya, yang membatalkan puasa muntah secara sengaja. Udah kita bahas. Berikutnya wal waq'u amdan fil farji, bersetubuh secara sengaja di farji. Jadi kalau dia sengaja bersetubuh batal, kalau tidak sengaja tidak batal. Tapi apa iya, suaminya lupa, bininya lupa, mungkin enggak? Kemungkinan ada, tapi kecil kemungkinannya. Ya. Bininya lupa, lakinya lupa. Ya, kemungkinan ada, tapi kecil. Yang satu lupa, satu belaga. Nah ini dia nih, dosa besar itu. Tapi sekali-kalinya pernah saya dengar ada satu jamaah kami, orangnya udah almarhum, dia tinggal di Pondok Gede. Ustadz, saya biasa dinas luar, saya pulang dari London, pulang, ya udah berapa hari nggak ketemu bini, kan kangen. Ya, siang-siang dia gauli istrinya Ramadan. Bener-bener Ustadz, saya kagak ngeh bahwa itu bulan Ramadan. Bininya juga kagak ngeh. Baru separuh jalan, setengah ronde, ngeh. Astagfirullah, batal nggak Ustadz? Saya bilang, ente lanjutin nggak setengah ronde lagi? Kagak, katanya, nggak batal. Beda kalau tanggung setengah ronde, wah itu batal itu. Sekali-kalinya saya baru dengar tuh kejadian nyata. Dia bingung, batal nggak? Enggak, lanjut puasa, lanjut. Karena kedua belah pihak benar-benar lupa. Makanya saya bilang kejadiannya kecil kemungkinannya, tapi mungkin saja terjadi. Kalau yang begitu mah nggak kudu-kudu pengantin baru, ya, pengantin lama juga harus dihindari tuh hal tersebut. Wal inzalu an mubasyarah, keluar mani lantaran bersentuhan.
Gak usah bersetubuh. Suami sentuh-sentuhan sama bini siang hari Ramadan, hari mana libur lagi, ya Sabtu Minggu, ya baca kayak Quran ke masjid, dua-duaan aja. Gara-gara sentuh-sentuhan ada yang pilek, ya. Itu batal puasanya tuh. Wal haidu, haid, walaupun tinggal 5 menit lagi mau maghrib, udah batal puasa. Perempuan jangan pakai ngomong, ya Allah tanggung banget, udah capek-capek sahur, pakai bocor lagi. Emang dia bisa ngendaliin nggak? Ya nggak bisa. Wan nifas, begitu juga nifas, darah yang mengiringi persalinan, beranak bayi diiringi darah, itu namanya nifas. Itu membatalkan puasa. Wal junun, gila. Ini gila yang tidak dibuat-buat. Tengah-tengah puasa, ya tiba-tiba datang gila, ya udah, otomatis batal. Kenapa saya pisahkan tadi? Ada gila yang dibuat, ada gila yang tidak. Kalau gila emang gak dibuat-buat, nanti satu waktu dia siuman sadar, dia gak wajib mengqadha puasa yang dia tinggal semasa gilanya. Tapi kalau gila ada penyebab, udah ketahuan dia mengkonsumsi satu makanan, satu minuman yang berefek menjadi gila. Malam-malam dia minum juga tuh minuman, pagi-pagi speleng nih, gila. Nanti kalau sembuh dia wajib qadha. Kenapa? Faktor gilanya dibuat-buat. Yang terakhir yang batalin puasa wariddah, murtad, wal iyadzubillah. Tengah-tengah puasa dia keluar dari Islam, otomatis puasanya batal. Kalau dia lagi wudu, wudunya batal. Insya Allah kita bertemu di bulan Ramadan. Mudah-mudahan sedikit pembekalan ini bermanfaat buat kita. Allah izinkan kita ketemu Ramadan tahun ini. Al-Fatihah. Ar-Rahman. Ya. Syiratal ladzina. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari'u fi ridhak. Wala tuwallina waliyan siwak, wala taj'alna mimman khalafa amraka wa fahasbunallahu wa ni'mal wakil, la haula wala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahirabbil alamin. Hadirin al-faqir, mohon dibukakan pintu maaf. Mau datang Ramadan, barangkali sepanjang mengajar ada kekeliruan dalam menerangkan, dalam bertutur, dalam bersikap. Maafin hadirin ya. Alhamdulillah. Saya pribadi doakan hadirin mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dalam taat, dimurahkan rizkinya. Yang punya persoalan Allah beri jalan keluar. Yang punya usaha Allah berkahi usahanya. Yang sakit diantara kita Allah pulihkan kesehatannya. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.